Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di majlis yang mulia ini, di majlis ilmu yang merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman di antara taman-taman surga. Semoga ini merupakan salah satu dari sekian andalan kita untuk kehidupan kita di akhirat, agar kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang bab al-amru bil muhafadhati ala sunnah wa adabiha, perintah untuk memelihara sunnah, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adabnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, atau mungkin sebelum itu ya ada yang terlewat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau bercerita, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili, telah terbakar sebuah rumah di Madinah dan penghuninya ada di dalamnya, minal laili, dari suatu malam. Falamma hadditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'nihim, maka ketika hal itu diceritakan, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan mereka, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihin naru aduwwul lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum, maka apabila kalian tidur, artinya apabila kalian hendak tidur, maka matikanlah api itu dari kalian.
Ini salah satu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan umatnya agar terhindar dari mudarat dengan diwaspadai sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada kemudaratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang api yang biasa dinyalakan di rumah-rumah kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita bahwa ketika akan tidur sementara ada api yang menyala, maka hendaknya dimatikan dulu apinya. Kenapa perintah Nabi SAW ini mematikan api sebelum tidur? Karena ketika tidur seseorang itu tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Orang yang tidur itu disebut mati kecil, karena rohnya ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Sedangkan di dekat dia ada api yang menyala, maka tentu itu dikhawatirkan api akan menjalar, membesar dan membakar segala yang ada di sekitarnya, termasuk manusia yang ada di dekat dengan api itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa dalam menciptakan sesuatu. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah api. Dan api ini salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau merenungkannya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran disinggung mengenai api ini, agar kita jadikan api itu sebagai bahan tafakkur, tadabbur, renungan gitu, yang mana nantinya menghantarkan kita untuk mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan api itu. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 71, 72 dan 73, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aitumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnu munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Maka apakah kalian perhatikan, tidakkah kalian perhatikan, yaitu api yang mana kalian nyalakan itu? Apakah kalian yang menciptakan pohonnya ataukah kami yang menciptakan pohonnya? Pada masa lalu untuk menimbulkan api itu kan secara sederhana, secara primitif, ya, yaitu dengan mengambil batang-batang pohon yang kering yang bisa menimbulkan api ketika digesekkan satu sama lain. Digesek, lama-lama panas, akhirnya menimbulkan percikan, lalu muncullah api. Kalau kita sekarang ini sudah cukup modern, paling sederhana adalah dengan korek api, yaitu menggesekkan sulfur atau belerang kepada belerang yang lainnya dan disambungkan dengan sebatang kayu kecil yang disebut pentulnya korek. Ketika digesekkan timbul percikan api dan langsung keluar api, lantas membakar batang kayu kecil itu, muncullah api.
Lebih modern lagi adalah dengan menggunakan gas yang kita sebut gasolin. Di situ ada batu kecil yang kemudian digesek dengan logam yang kasar sehingga timbul percikan, dan di situ sudah ada sumbu di dekatnya yang sudah mengandung bensin ataupun gas yang mudah terbakar. Maka dari percikan itu, karena langsung mengenai gas bensin tadi, maka langsung muncul api. Kalau di zaman dulu masih sederhana, seperti seseorang yang melakukan perjalanan mungkin ke hutan atau di padang pasir. Untuk mendapatkan api itu biasanya dengan cara seperti itu. Ada pohon yang biasa batangnya digunakan untuk menimbulkan api dengan cara digesek-gesek. Nah, inilah yang kemudian disebutkan dalam ayat tadi, dalam surah Al-Waqiah ayat 71 sampai 73. Untuk direnungkan, api yang kalian hidupkan itu, yang kalian nyalakan itu, apakah kalian yang menciptakan pohonnya ataukah kami yang menciptakannya? Karena api tidak mungkin dihasilkan begitu saja tanpa ada bahan. Bahannya adalah kayu. Kayunya itu apakah manusia yang menciptakan ataukah Allah yang menciptakan? Tentu jelas jawabannya. Sebagaimana ditegaskan di ayat 73, nahnu ja'alnaha. Allah yang telah menciptakan kayunya, dan nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami, kata Allah, yang menjadikan api itu sebagai peringatan dan sebagai mata'an, artinya sesuatu yang bermanfaat lil muqwin, bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, di ayat 73 itu Allah menyampaikan muqaddimah untuk kita tentang api agar kita renungkan bahwa api itu sebagai tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, sebagai peringatan dan sebagai bahan yang bermanfaat bagi orang yang safar. Tadhkiratan, sebagai peringatan. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan api, kemudian sejurus kemudian pikiran kita ini langsung terhubung dengan neraka. Bagi kita sebagai orang yang beriman, mengimani adanya akhirat, di sana ada sorga dan juga ada neraka. Sejurus kemudian ketika kita merenungkan api, jadi ingat neraka. Kenapa? Karena dominannya bahan yang ada di neraka adalah api, yang itu sebagai bahan untuk menyiksa para penghuninya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa api di neraka itu adalah 70 kali lipatnya dari seluruh api yang ada di dunia ini. Dan juga api neraka itu dipanaskan dengan melewati 3 tahapan pemanasan, dan setiap kali tahapan itu selama 1000 tahun. Awalnya api itu merah, kemudian dipanaskan 1000 tahun menjadi putih, dipanaskan lagi kemudian menjadi hitam. 1000 tahun merah, 1000 tahun putih, 1000 tahun hitam pekat, yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti gelapnya malam yang pekat. Itulah api neraka yang terakhirnya seperti itu. Jadi jangan kita bayangkan api neraka itu terang benderang, tidak, tetapi justru lebih mengerikan lagi. Karena warnanya adalah hitam pekat, dan tentu membawa suasana seperti itu di neraka. Ya. Nah, kita merenung api ini sebagai tadhkirah, peringatan.
Makanya sebagian dari ulama salaf ada yang ketika dia hatinya tergelitik untuk melakukan maksiat, maka dia mengambil api lalu kemudian dia memegang api itu sebentar. Tentu dia merasa kepanasan. Lalu kemudian dia tersentak sadar, kalaulah api di dunia yang kecil seperti ini, yang dipegang oleh ujung jari sebentar saja, begitu panasnya, lalu bagaimana kalau badan yang dipanggang di neraka? Ini pelajaran yang luar biasa. Jangan kita sekali-kali menantang api neraka. Baik tantangan itu dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Karena kalau kita menantang api neraka, coba saja seperti yang dilakukan sebagian orang salaf itu. Ambil saja secuil dari api di dunia, pegang. Tidak usah lama-lama, 1 menit saja. Bagaimana? Bandingkan seandainya seseorang di neraka dalam waktu yang lama, 1 hari di neraka seukuran 1000 tahun di dunia. Andaikan seseorang masuk ke dalam neraka setengah hari saja, itu tentu lamanya sama dengan 500 tahun di dunia ini. Mengerikan sekali. Lalu bagaimana kalau di neraka itu bertahun-tahun, beribuan tahun, apalagi kalau kekal untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita berpikir ke situ, dunia yang sebentar ini justru begitu menegangkan. Karena menjadi tempat dan saat kita ini diuji yang nantinya akan menentukan perjalanan dan nasib kita selanjutnya. Akankah terhantar ke surga yang indah ataukah akan terjungkal ke dalam jurang neraka yang mengerikan? Renungkan api itu. Bukan kemudian dinyalakan, diperbesar api unggun, kemudian berputar-putar sambil menari-nari dan bernyanyi-nyanyi. Atau mungkin untuk mengulang tahunkan seseorang di tanggal kelahirannya dengan dinyalakan lilin-lilin sebanyak usianya. Kemudian bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Setelah itu yang diulang tahunkan disuruh untuk meniup. Setelah itu kemudian gembira semua. Ini tindakan bodoh, meniru gaya hidup orang kafir. Justru api direnungkan itu untuk mengingatkan kita kepada neraka Allah. Tadhkiratan, peringatan. Allah memilih api itu sebagai bahan untuk menyiksa para penghuni neraka. Dan di dunia saja kita tahu bahwa luka dari api itu lebih menyakitkan daripada luka gores. Luka bakar itu lebih parah daripada luka gores. Karena kalau luka bakar itu di samping sakit, panas, dan sel-sel tubuh pun hangus terbakar. Dan biasanya setelah itu menimbulkan bekas. Ya. Dan ini coba renungkan perdalam api. Tadhkiratan dalam surah Al-Waqiah ayat 73, tadhkiratan, peringatan. Padahal sebagaimana Allah firmankan di surah An-Nisa itu tentang orang-orang kafir yang tubuh mereka dipanggang di neraka itu, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ketika
kulit-kulit mereka itu terbakar dan hangus, Allah gantikan lagi dengan kulit-kulit yang baru agar mereka bisa merasakan kepedihan siksaannya. Kalau kita di dunia terbakar, paling-paling nanti berhenti. Kalau yang terbakar itu mati berhentilah, dan berhenti sekaligus rasa sakit dan panasnya. Tapi bagaimana kalau dipanggang, dibakar di neraka? Tidak mengalami kematian. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mengalami kematian, tidak juga hidup, artinya tersiksa terus. Maka ini sungguh sebuah pelajaran yang cukup menarik. Sesekali kita merenungkan api. Sahabat Umar bin Khattab ketika dia masuk ke tempat pandai besi, melihat api yang membakar logam hingga sampai memerah, membara, memijar, sejurus kemudian pikiran Umar bin Khattab teringat neraka. Karena saking mendalamnya merenungkan neraka, dia langsung jatuh pingsan dan berhari-hari pingsan sampai dijenguk oleh sahabat yang lain. Inilah yang dimaksud dengan tadhkiratan, peringatan. Dengan kita merenungkan api, salah satu makhluk Allah yang sebenarnya kalau kita merenungkan sungguh ajaib, sungguh aneh. Ya, dibilang gas juga tidak seperti umumnya gas. Mengandung panas yang luar biasa, membakar apa saja, menguapkan air, mendidihkan air, melelehkan logam, sekeras apapun logam. Coba. Dan api itu awalnya kecil, tapi kemudian bisa membesar sekali. Bisa sampai kemudian seluruh kota pun ketika terbakar, api itu sebesar kota itu. Hutan ya, yang terbakar dan seluruh tanamannya, pepohonannya di hutan itu terbakar, maka apinya itu seluas hutan itu. Maka ada sedikit benarnya ungkapan api kecil jadi sahabat, api besar jadi penjahat. Itulah si jago merah yang perlu kita renungkan, karena Allah menggelitik kita di dalam ayatnya untuk dijadikan sebagai tadhkiratan, yaitu apa? Peringatan. Allah menyebutkan api ini sebagai peringatan. Yeah. Tapi di sisi yang lain, wa mata'an lil muqwin, sebagai bahan yang bermanfaat bagi orang-orang yang safar. Ketika itu memang orang-orang safar itu sangat membutuhkan api ketika itu, karena masih sederhana, belum ada lampu yang dihasilkan dari listrik. Terutama ketika malam hari, bisa kita bayangkan orang dulu seperti apa. Tentu sangat membutuhkan api. Untuk apa? Kalau dia mau melanjutkan perjalanannya, dia tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanannya dalam kegelapan malam yang gulita. Akan bingung arahnya. Maka dia butuh penerang. Penerangnya tidak ada lain kecuali apa? Api. Dibikinlah obor, dibakarlah kayu, kemudian dibawa untuk menerangi perjalanannya. Kemudian lagi orang yang safar, mungkin dia kehabisan makanan yang dia bawa dari rumahnya. Kemudian ketika mencari buah-buahan tidak didapat, maka tentu dia harus mencari binatang yang dagingnya bisa dimakan, terutama yang halal. Maka tidak mungkin dimakan mentah-mentah.
kecuali kanibal. Umumnya manusia itu makan daging tidak bisa mentah-mentah, tapi harus dimasak dulu, dan memasak yang paling sederhana adalah dibakar, dipanggang. Butuh apa? Api. Demikian juga ketika safar, terutama malam hari yang mungkin dingin, hingga dinginnya menusuk tulang hingga sampai ke sumsum tulangnya istilahnya. Dia mengkhawatirkan kondisi badannya yang kedinginan seperti itu. Apa yang bisa membantu dia? Tidak ada lain kecuali apa? Menyalakan api untuk berdeang, untuk dia menghangatkan tubuhnya. Jadi api ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang. Nah, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan hadis yang sesuai dengan tema atau babnya ini, menjaga sunnah Nabi SAW dan adabnya. Sunnah Nabi SAW begitu sempurna, sunnah Nabi SAW begitu luas, hingga dalam hal-hal yang kadang-kala disepelekan oleh sebagian orang, ternyata mendapatkan perhatian khusus melalui sunnah Nabi SAW. Yaitu ketika seseorang akan tidur, dilarang menyalakan api, atau yang sudah nyala diperintahkan untuk dimatikan dulu sebelum tidur. Dan ini pernah terjadi sebuah kasus, sebuah kejadian di Madinah. Ada rumah yang penghuninya ada di dalamnya, tapi rumah itu terbakar. Dikarenakan apa? Karena orang itu tidur dalam keadaan di dalam rumahnya ada api yang menyala. Maka adabnya kita dalam mengindahkan sunnah Nabi SAW ini, mari kita berusaha untuk mempraktekkan. Kalau mau tidur ada api yang menyala, kita matikan. Gitu. Dan mungkin biasanya kita di zaman sekarang ini, di rumah kita, terutama di malam hari, sebagai bahan penerangan itu menggunakan apa? Listrik ya. Ini yang saya mungkin sempat berpikir, apakah ini bisa dikiaskan dengan api ya? Ya. Sepintas lalu sih tidak persis kalau lampu menyala dari listrik ini seperti api. Cuma mungkin sisi lain, kalau kita mau tidur di malam hari dan kita nggak butuh lampu penerangan, sementara kalau lampu itu dinyalakan juga menghamburkan daya listrik yang itu kita beli. Bukankah tindakan yang baik kalau kita itu tidak melakukan tabdir gitu kan? Tidak melakukan apa? Tabdir, pemborosan. Ya. Kalau memang situasinya ketika tidur kita nggak butuh penerangan, nggak butuh. Bahkan menurut penelitian sebagian ahli, tidur di bawah terangnya lampu itu tidak baik untuk kesehatan. Akan memancarkan radiasi yang secara terus-menerus menumpuk, dan itu tidak baik untuk kesehatan, terutama saraf-saraf di tubuh. Nah, kalaulah demikian, setidaknya sekalipun kita belum mendapatkan kesimpulan bahwa lampu listrik ini sama dengan api, kita belum menyimpulkan seperti itu, tapi sisi yang lain mungkin kita supaya tidak jatuh dalam tabdir. Tetapi kadangkala kita tidur mungkin butuh juga lampu penerang. Karena apa? Kita punya bayi. Ya, bagi kita orang dewasa cocok
kalau tidur itu dalam keadaan gelap atau remang-remang, tapi kalau punya bayi, kasihan. Makanya itu tadi, lihat situasi dan kondisinya. Tapi kalau memang kita sudah melihat situasi kondisinya tidak butuh lampu penerang, alangkah baiknya dimatikan. Tapi saya belum berani mengatakan itu sama persis dengan apa? Api. Ya. Nah, yang jadi pembahasan lebih menarik lagi, bagaimana kita menyalakan obat nyamuk bakar. Ya. Karena obat nyamuk itu dibakar berarti di situ api menyala kan gitu. Dan ada beberapa kejadian rumah terbakar gara-gara obat nyamuk bakar. Jangan dulu berprasangka saya dapat pesanan dari pabrik obat nyamuk tanpa dibakar ya, seperti Baygon dan sebagainya. Sebentar dulu, ini kita bahas secara objektif saja. Kembali kepada panduan kita dalam pembahasan ini adalah hadis Nabi SAW, di mana Nabi memerintahkan kita sebelum tidur untuk mematikan api. Nabi memerintahkan mematikan api sebelum tidur, kita sebelum tidur malah menyalakan api, yaitu membakar obat nyamuk bakar. Nah, itu. Saya ini sempat diskusi sama istri ini, terus terang masalah ini. Jadi sebelum kita tidur, istri saya, karena banyak nyamuk, rumah saya dekat kandang sapi ya. Banyak nyamuk besar-besar ya. Nyamuk itu ya menggigit sapi, ya menggigit juga saya. Disamakan aja gitu kan, ya namanya juga nyamuk kan gitu. Ya, jadi nyamuknya besar-besar. Nah, istri saya akhirnya ngambil obat nyamuk, kemudian dibakar, disumet, ditaruhlah di pinggir kasur kita. Apalagi kita nggak pakai ranjang lah, jadi kasur di atas lantai. Sejenak kemudian saya berpikir, ingat hadis ini gitu, karena saya ingat hadis ini pernah baca. Kata Nabi SAW, ya sesungguhnya api ini musuh kalian, maka jika kalian hendak tidur, matikanlah api itu. Saya bilang kepada istri saya, Dek, kata Nabi sebelum tidur matikan api yang menyala. Lah kamu malah kebalikannya, malah menyalakan api. Langsung istri saya tersentak begitu. Loh, gimana sih? Ya, iya ada hadis seperti itu. Artinya coba kita renungkan dulu ini. Ini kita evaluasi kebiasaan kita sebelum tidur menyalakan obat nyamuk bakar ini apa enggak bertentangan nih dengan pesan Nabi SAW gitu. Iya, kata istri saya. Terus gimana ya solusinya? Solusinya ya lebih hati-hatinya daripada kita malah kebalikan dari pesan Nabi. Nabi nyuruh mematikan api, kita malah menyalakan api sebelum tidur. Carilah obat nyamuk yang lain gitu, yang tidak pakai dibakar itu obat nyamuknya. Nah itu, iya. Atau saya sempat juga ngambil jalan tengah nih, nyalakan itu obat nyamuknya, tapi disimpan di kaleng, dikasih lubang-lubang. Ada kaleng yang lubang-lubang, masukkan obat nyamuk, ditutup rapat, gitu. Tapi itu pun masih sedikit agak ragu nih, karena masih juga menyalakan apinya, gitu. Silakanlah renungan ini dilanjutkan sendiri. Jangan disalahpahami, dikirain saya gembosi ini pabrik-pabrik yang produksi obat nyamuk bakar gitu kan. Iya. Dan mulai bergembiralah pabrik-pabrik yang memproduksi obat nyamuk tanpa dibakar tapi disemprotkan gitu, atau pakai elektrik gitu. Iya. Ini kita bicara objektif saja. Objektif saja. Iya. Karena
memang ya secara pengalaman, nah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini bermanfaat. Artinya tindakan antisipasi terjadinya kemudaratan. Oleh karena itu para ulama juga ya, terutama para ahli fikih, mengkiaskan, mengambil pelajaran dari hadis ini bahwa segala hal yang sifatnya itu bisa membahayakan, hendaknya kita sedini mungkin melakukan tindakan preventif, pencegahan. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh sebagian ulama, hati-hati kalau memiliki kompor LPG gitu. Nah itu juga sama. Artinya kalau tidak dipakai segera matikan, tutup, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka gasnya, gas LPG itu kan keluar, gitu. Keluar kemudian memenuhi satu ruangan. Nah, ketika ada orang menyalakan api, apa yang terjadi? Wah, terbakar semua, bahkan bisa meledak. Nah, semacam itu juga sesuai dengan pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hal-hal yang ada kemungkinan menimbulkan bahaya sedini mungkin hendaknya diantisipasi. Semacam tadi ada api menyala sebelum tidur, kan belum tentu dipastikan membakar juga kan. Tetapi mimbabil ihtiyat, ya termasuk langkah hati-hatinya mengambil kemungkinan pahitnya gitu. Sudahlah apinya itu dimatikan saja kan gitu. Kalau ada dua kemungkinan, kemungkinan pertama api ini membakar, kemungkinan kedua api ini tidak membakar, yang lebih hati-hati mana? Pertimbangannya melihat kemungkinan yang pahit. Makanya akhirnya lebih selamatnya apa? Sudahlah matikan saja api itu sebelum tidur. Karena kalau orang sedang tidur tidak sadar apapun yang terjadi di sekelilingnya, sehingga sekalipun ada api membesar membakar, dia baru mungkin sadar kalau sudah membakar kulitnya begitu. Jadi intinya ini adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu kalau kita laksanakan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapat pahala dan sekaligus kita akan mendapatkan maslahat serta terhindar dari mudarat. Mungkin ini saja penyampaian materi karena sudah terdengar adzan Isya, dan insya Allah nanti mungkin kita akan lanjutkan sedikit lagi setelah dikumandangkan adzan Isya di masjid ini insya Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ada beberapa menit mungkin ke depan sebelum kita akhiri pengajian ini untuk diskusi atau bertanya. Silahkan yang ingin bertanya, terutama mungkin temanya tentang api gitu. Ya, termasuk juga furu atau cabang dari hadis Nabi SAW ini kan hendaknya kita larang kepada anak-anak kita untuk bermain-main api kan, karena itu berbahaya. Ya, harus hati-hati karena Nabi SAW menyebut dengan sebutan atau dengan peringatan tentang api ini. Nabi boleh kita katakan mentahdir gitu, mentahdir api ini. Makanya beliau mengatakan inna hadhihin nar aduwwun lakum. Api ini adalah musuh bagi kalian. Artinya ini mengandung pesan di dalamnya, harus waspada, berhati-hati dengan api ini. Sebab daya dari membakarnya dan membesarnya itu begitu cepat, begitu cepat itu. Bangunan yang begitu besar sekalipun ketika dilalap oleh si jago merah itu mungkin hitungan menit saja gitu. Apalagi kalau di situ ada bahan-bahan yang mudah terbakar, apalagi bahan-bahan yang mudah meledak. Ya. Ada bensin, ada minyak tanah atau LPG, wah itu semakin dahsyat lagi kobaran apinya. Ya. Mengenaskan ketika terjadi musibah berupa kebakaran itu, terutama bagi siapa yang sudah pernah mengalaminya. Saya sendiri hampir rumah saya terbakar. Awalnya dari obat nyamuk itu. Obat nyamuk dinyalakan, kemudian tanpa sadar selimut itu jatuh, menempel ke obat nyamuk gitu. Merembet sampai ke bantal. Nah, begitu ya asap keluar lah baru kita bangun. Ya, di bantal itu ada lingkaran yang tidak terbakar, yaitu bekas tertindih kepala kita itu. Allah memberikan perlindungan itu, hampir saja. Makanya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, karena saya mengalami itu betul-betul mengena di hati. Perlu ada peringatan, kewaspadaan terhadap api ini. Jangan bermudah-mudah dengan api ini. Para bapak terutama, mohon maaf, yang menjadi penjaga rumah tangga, sebelum tidur kontrol dulu kondisi rumahnya. Ya, nanti dipraktekkan kalau pulang ke rumah sebelum tidur, kontrol, keliling, patroli. Kalau patroli cuma rumahnya kecil aja kok. Ya kalau patroli ma'had gitu. Kelilingi coba, yang punya pagarnya dilihat sudah ditutup apa belum, mungkin perlu dikunci, digembok gitu. Tidak usahlah pakai setrum segala, nggak usah berlebihan lah, kasihan nanti. Walaupun orang mau mencuri, masa sampai terbunuh gara-gara setrum gitu. Ya mungkin cukup digembok gitu. Nah kemudian masuklah ke rumah, lihat adakah jendela-jendela masih terbuka, atau yang sudah ditutup tapi belum diselot, dikunci. Jangan memfasilitasi maling untuk masuk ke rumah kita. Jangan memberikan kemudahan. Jangan dermawan kepada maling. Iya kan? Antum dermawan sekali sama maling itu.
sepeda motor nggak dikunci, seolah-olah antum berkata, wahai maling, tafaddol maskuro, antum ambil sepeda saya, kan begitu. Kecuali kalau lupa, nggak sengaja. Ini tahu, alas, tenang aja, tawakal, aman di sini. Itu kan dengan kata lain, kalau boleh mengucapkan, wahai maling, tafaddol maskuro, ambillah. Gitu. Kontrol, pergi ke dapur, siapa tahu istri kita tuh lupa. Menyalakan kompor, lupa nggak dimatikan. Kadang-kala begitulah, namanya manusia. Pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sekalipun kita mungkin waspada, sesekali mungkin kita lupa. Maka dibantu oleh yang lainnya. Gitu. Kontrol. Setelah semua aman, barulah kita berangkat tidur. Begitu. Ini juga bagian dari bertanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya. Ya. Dan ini bagian dari ajaran Islam, menjaga diri keluarga dari mudarat di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Begitu. Jadi jangan sembrono, kita latih seperti itu, kita biasakan seperti itu. Ya. Mungkin ada anaknya, anak remaja kadang gitu, habis masak mie instan gitu kan, ternyata kompornya nggak dimatikan. Ya, jadi dicek dulu seperti itu. Nah, ini kita mengambil ibrah dari hadis Nabi SAW, sebelum tidur api yang menyala dimatikan dulu, gitu. Ya. Nanti kalau sudah kejadian dikarenakan kelalaian kita, tinggal penyesalan, nggak ada artinya. Dan jangan mencela orang lain, kecuali cela dirinya sendiri saja. Iya. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal dan sebagainya, ternyata terjadi, apa boleh buat? Itu sudah takdir Allah. Qad qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya tinggal kita bersabar dan cari solusinya, kan gitu. Jadi ini kita dididik oleh Nabi SAW jadi manusia yang hati-hati, jadi manusia yang waspada, jadi manusia yang memiliki ya tindakan-tindakan preventif, antisipatif itu. Ya, begitu. Ini contoh sunnah dari sunnah Nabi SAW. Tidak ada lagi yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Mana yang bertanya? Oh, waduh, abah ini bertanya, bah, lama gak ketemu, antum langsung bertanya. Tanya apa, bah, gitu? Aduh. Iya. Maksudnya, bukankah dalam hadis Nabi kita dilarang membunuh dengan cara membakar gitu ya? Ini saya sempat rame dulu di Pondok Al Furqon itu, membahas masalah ini, raket nyamuk ini. Dan belum ketemu kesimpulannya. Sementara kami ini mengambil kesimpulan syubhat, ini ragu-ragu gitu. Iya jadinya. Iya kan? Dibilang api juga ini dari listrik gitu lah. Dibilang bukan api, ini korban yang berjatuhan dari kalangan nyamuk, kosong terbakar. Itu ya bingungnya di situ gitu loh. Jadi wallah alam, ini masalah fikih ya. Silakanlah mungkin punya pandangan-pandangan ya, dan sesuai dengan kaidah fikhiyah ya. Sementara saya dan sebagian teman ini masih bingung ini. Jadi syubhat lah. Kalau bisa tinggalkan dulu. Mungkin untuk yang lebih yakinnya mungkin dipukulnya jangan pakai raket nyamuk lah, raket biasa aja lah gitu. Disemes gitu.
Kalau perlu raketnya dua, satu dipegang suaminya, satu pegang istrinya gitu kan. Sebelum tidur jadi raketan dulu gitu. Lumayan buat olahraga. Iya. Itu tadi. Kalau lampu ini menyala dari listrik, itu tadi kok lebih cenderung kita mengatakan bukan api gitu kan, listrik kan gitu. Tapi ketika dalam penerapan yang lain, yaitu fenomena raket nyamuk, lah itu nyamuk yang kena senarnya itulah istilahnya senar lah, senarnya raket itu tas gitu, dan dilihat hangus, nah itu mengeluarkan percikan kan gitu, kayak percikan kompor gas gitu loh, cetek kayak gitu keluar percikan. Jadi kita masih bingung ini membahas wakeknya ini loh, wakek dari raket nyamuk ketika kita pukulkan ke nyamuk itu. Ya, dibilang listrik kok nyamuknya gosong kayak terbakar. Dibilang api juga enggak senyata-nyata tampak apinya gitu. Ya, sementara seperti itulah. Silakan mungkin ditanyakan ke Ustadz Aunur Rafiq ya, raket nyamuk. Itu. Jadi saya menganggap daripada bingung ragu-ragu, yes, ditinggalkan dulu aja gitu. Ya. Karena Nabi mengatakan dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan menuju kepada apa yang tidak meragukan. Nah, raket nyamuk meragukan, ya, menuju ke raket biasa aja untuk memukul nyamuk. Kalau nanti ada yang punya pandangan, enggak, ini bukan api, ini listrik, dan tentu hukumnya boleh, ya enggak apa-apalah, kita hormatilah, ini masalah ijtihadiyah, ya, fikhiyah kan gitu. Seperti itu. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan. Ayah ana pedagang ayam. Bagaimana jika pekerjaan ayah ana mengharuskan harus menyalakan kompor di malam hari untuk proses pemotongan ayam yang butuh air panas dalam kapasitas besar? Adakah solusi yang terbaik, Ustadz? Afwan, jazakallahu khair gitu. Menurut hemat saya, ya, enggak apa-apa malam hari nyalakan api asalkan ditunggui gitu loh. Dalam keadaan melek gitu loh. Ditunggui dalam keadaan melek, tidak tidur gitu kan. Kan kalau kita perhatikan hadisnya itu, Nabi mengatakan apabila kalian hendak tidur, itu loh. Jadi harus dipahami secara lengkap semua. Apabila kalian hendak tidur, kalau ada api yang menyala, matikanlah, kan gitu. Berarti dilarang gitu. Api menyala sementara orangnya di sisinya itu tertidur gitu. Lah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan ini, apakah ketika proses memanaskan ayam tadi ini semua orangnya tidur semua itu? Saya kira enggak ya. Nanti bisa melepuh itu daging ayamnya ke matengen kan gitu. Yang saya pahami mafhumnya ini, memanaskan ayam dengan digodok air yang mendidih, dan airnya ini mendidih karena api yang dinyalakan di bawah wadahnya itu atau di bawah wajannya itu menggunakan kayu bakar misalnya, ataupun juga pakai gas. Orangnya
melek, itu melek bengi gitu kan. Masa ditinggal tidur ini? Ditinggal tidur bahaya. Bahaya apinya dan bahaya yang digodoknya. Nah, nanti nggak segera dientas, diganti dengan daging ayam yang baru. Akhirnya dagingnya bisa melepuh jadi bubur gitu. Jadi itu yang saya pahami, sehingga tidak masalah menyalakan api tapi orangnya tidak tidur, menunggui, mengawasi gitu. Kan yang dilarang itu kalau tidur sementara api menyala, itu. Ya kan? Sehingga ini solusinya ya tidak ada solusi, memang sudah seperti itu, tidak apa-apa. Terus kalau misalnya orang yang nungguinnya khawatir tidur, ya tidur aja. Cuma sebelum tidur nyuruh orang lain untuk menggantikan dia. Ada sip gitu. Sip jaga api ya gitu. Terus kalau orang keduanya ngantuk juga berat mau tidur, ya sebelum tidur suruh orang yang berikutnya lagi. Sip ketiga jaga api gitu. Intinya kan ada orang yang menjagai yang melek untuk mengawasi api tadi. Kan gitulah. Nah, ini kembali ke pertanyaan Pak Ajis. Apakah punya raket nyamuk di rumah? Gak punya ya? Alhamdulillah kalau gitu. Hah? Oh ada? Saya kira gak ada. Mulai bingung ya sekarang pulang diskusi sama nyonyanya. Nah, ada raket nyamuknya gimana ini? Ya itulah. Kalau ragu-ragu ya kata Nabi, pindah kepada yang tidak meragukan ya, ganti raket biasa aja Pak Ajis. Nah terus raket nyamuknya mubadir dong, ya dirongsokno lah, ya. Dirongsokno gitu lah, dapat uang lumayan. Ya. Gitu. Ya, terus ada yang lain diskusi, ya. Mercon. Nih. Mercon ya saya melihatnya itu kan tabdir ya, mercon itu. Mercon itu tabdir ya, memboros-boroskan harta gitu, kurang bermanfaat ya. Dan mercon ketika dinyalakan itu manfaatnya itu hanya sedikit saja, yaitu menggembirakan orang yang menyumet. Apa sih menyumet kira angel? Iya kok nyumet itu memang kosakata yang sudah khusus itu, yang sulit dicarikan dalam bahasa Indonesianya itu loh. Menyalakan itu umum sekali, menyalakan lampu, apa bisa kita juga mengatakan nyumet lampu gitu. Iya, menyulut menyulut mercon ya, walaupun jarang dipakai. Paling itulah manfaatnya, menggembirakannya itu loh. Wah senang gitu, karena duarnya gitu loh, senang dah. Padahal bisa kita timbang berdasarkan ayat juga mengenai hukumnya berjudi dan khamar gitu. Wa ismuhuma akbaru bin naf'ihima. Mudaratnya itu lebih besar daripada apanya? Manfaatnya. Coba ditimbang antara maslahatnya dan mudaratnya dari mercon itu coba. Manfaatnya dulu lah, ya manfaatnya dulu. Apa? Saya kira itu loh, senengnya orang yang nyumet tadi loh. Dor, wah seneng gitu. Cuma gitu aja gitu kan. Seneng dengan itunya. Padahal kalau masalah bunyi-bunyi dar, cobalah dia tendang kaleng besar gitu kan, juga bunyinya mengeluarkan bunyi juga. Dar gitu. Iya.
Kan itu. Nah, sekarang mudorotnya coba. Atau mungkin sebelum mudorot coba antum punya nggak pendapat tambahan? Maslahatnya apa gitu? Selain yang tadi, selain yang dar seneng gitu, coba apa? Hah? Apa ya? Bingung kita cari maslahatnya itu. Pak Ajis biasanya penelitiannya detail. Ada nggak selain dar itu apa kira-kira? Maslahatnya itu lah. Iya kan susah ya dicarinya itu lah. Nah, kalau kita sudah rasanya mentok-notok pikiran kita mencari maslahat yang lain lagi, mudorotnya, kita beli mercon, apalagi mercon sekarang mahal-mahal tuh, ngeluarkan uang. Kita ini susah cari uang ini. Ya, peras keringat, banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas. Setelah dapat, dibelikan mercon gitu. Kasihkan istrinya kan gitu. Iya. Kasihkan anaknya buat sanggup sekolah lah, gitu. Kalau diberikan mercon. Gitu. Jadi sisi pertama motornya kita tabdir mengeluarkan harta yang enggak begitu bermanfaat, manfaatnya cuma seneng itu aja tadi. Yang kedua, ketika diledakkan, ini rata-rata mengganggu orang lain, gitu loh, dengan suara ledakannya itu. Karena rata-rata orang lain itu tidak ada persiapan, dia malah kaget. Nah, justru orang yang nyumet tadi merasa senang kalau orang lain itu kaget kadang-kala itu malah. Orang lain yang tidak terlibat dalam menyumet mercon itu rata-rata terganggu, kaget. Apalagi kalau punya lemah jantung, bisa bahaya itu. Itu mudorot. Yang ketiga, kalau diledakkan di tempat yang di situ ada bahan-bahan yang mudah meledak, itu bisa terpicu untuk meledak lagi. Karena mengeluarkan percikan api dari ledakan itu. Dekat bensin misalnya, itu bahaya. Coba kalau nggak percaya, ada orang nyumet mercon gitu di pom bensin, kira-kira gimana? Lah ya itu kalau nggak percaya, barangkali ada yang mendebat gitu loh. Coba nyumet mercon di pom bensin, kira-kira gimana? Merokok aja dilarang, apalagi nyumet mercon di pom bensin loh. Iya kan? Kemudian mudarat berikutnya lagi apa? Nah, antum saya kira pengalaman lah, cuma diem-diem aja itu. Waktu kita kecil kan suka begitu. Yang nyumet itu ada kalanya mungkin kurang hati-hati, nggak cepat melempar, meledaknya di tangan gitu. Mungkin saja itu banyak kejadian seperti itu. Iya kan? Meledaknya di tangan, jadi sumbunya pendek dan cepat, itu apinya merayap. Belum sempat dilemparkan, meledak di tangan, berdarah tangannya, luka. Ada lagi model mercon yang disebut mercon bandel, disumet, dilemparkan, nggak meledak-meledak, begitu didekati meledak gitu. Mudorot itu. Ya. Terus apa lagi mudorotnya? Hah? Aduh, iya terlalu mendalam ini. Bikin anak rewel gitu. Nah kalau itu sih umum aja, ada es krim lewat juga rewel gitu kan. Kalau itu pentol lewat ya rewel gitu loh. Kan gitu. Gitu. Beli bakso yang Pak Yajis enak, ketagihan juga rewel juga, minta beli lagi kan gitu kan. Banyak lah yang buat rewel itu kan. Itu kan. Bukan hanya itu aja kalau itu. Yang berikutnya terjadi berhamburannya sampah berserakan. Rata-rata begitu. Jarang ya orang nyumet mercon di tempat umum itu dia sambil bawa sapu lidi. Jarang, saya belum pernah lihat itu.
Gak ada ya? Saya tuh mengatakan jarang itu saking hati-hatinya ngomong loh ini ya. Ada nggak anak-anak remaja merconan sambil bawa sapu lidi gitu? Setelah merconan kan berserakan tuh serpihan-serpihan kertasnya, bertanggung jawab gitu, kemudian disapu ya, dibawa dibuang ke tempat sampah gitu. Jarang saya lihat itu. Mesti tidak bertanggung jawab, berserakan kertasnya di mana-mana. Makanya meneliti antara manfaat dan mudaratnya, lebih dominan mudaratnya. Lalu tadi yang ditanyakan bagaimana bekerja di pabrik mercon, ya itulah bekerja memproduksi sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya tentu sebaiknya berpikir ulang untuk cari kerjaan yang lain gitu. Ya toh. Ya, cukup sampai di sini. Ya. Kita akhiri pengajian kita dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.